Farah bersembunyi di tempat yang aman agar Naomi tak bisa menemukannya. Ia bersembunyi di parkiran dan menutup wajahnya dengan tas tangan yang ia bawa. Arum lama banget sih, gumam Farah sambil menahan mualnya yang tiba-tiba saja muncul di saat yang menegangkan seperti saat ini. Sambil menunggu Arum yang tak kunjung datang juga, Farah lantas mengeluarkan permen yang tadi sempat diberikan oleh Arum. Katanya berguna untuk menghilangkan rasa mual. Ternyata saran Arum lumayan ampuh. Malah saking lamanya menunggu, Farah hampir menghabiskan 1 bungkus permen itu. Secara tak sengaja lagi, Farah menoleh ke mobil yang tak terlalu jauh dari tempatnya menunggu. Jelas saja Farah tahu siapa sosok yang hendak masuk ke dalam mobil mahal tersebut. Aduh, kenapa parkirnya di dekat tempat aku sembunyi sih? Keluh Farah sambil berbisik. Ia kembali mencari tempat tertutup yang tak bisa dilihat oleh Naomi. Sementara Naomi tampak sibuk memasukkan barang belanjaannya ke dalam mobil. Saat Farah hendak berpindah tempat, tiba-tiba saja ia melihat seorang laki-laki yang membawa senjata tajam berdiri di sebelah Naomi, sambil menodongkan senjata itu ke tubuh Naomi. Farah kaget dan menghentikan langkahnya. Sementara Naomi tampak berdiri membeku begitu tahu kehadiran laki-laki itu yang menodongkan senjata tajam ke arahnya. Jangan teriak atau benda ini menusuk badan kamu, gertak laki-laki yang berpakaian serba hitam itu. Ia menutup setengah wajahnya dengan pelindung masker dan menutupi kepalanya dengan topi sehingga wajahnya tak terlihat jelas. Serahkan semua isi di tas yang kamu bawa itu, ancam laki-laki yang berpakaian serba hitam itu. Naomi dengan tangan gemetar yang tak karuan langsung menurut dan menyerahkan tas miliknya yang ia bawa. Tentu saja di dalamnya berisi benda-benda penting dan mahal milik Naomi. Tapi di saat seperti ini, barang semahal apapun tak akan lebih penting daripada nyawanya yang sedang terancam itu. Laki-laki itu dengan luas merampas tas yang Naomi serahkan. Kemudian ia sedikit mendekatkan tubuhnya pada Naomi. Kalau sampai kamu teriak minta tolong, mobil mahal kamu ini akan aku rusak dengan... Tiba-tiba saja laki-laki tadi merintih dan berteriak kesakitan. Ia memegang kepala bagian belakangnya yang mulai mengeluarkan cairan merah. Ketika ia membalikkan tubuhnya, ia menemukan seorang perempuan tengah membawa tongkat besi, dan benda itu yang tadi digunakan untuk memukul kepalanya. Farah ketakutan saat tahu kalau laki-laki itu ternyata tidak pingsan biarpun sudah dipukul menggunakan tongkat besi dengan semua tenaga yang Farah miliki. Sial, umpat laki-laki itu yang lalu menggerakkan tangannya yang masih memegang senjata tajam ke arah Farah. Farah mundur selangkah, kakinya malah terselip dan membuatnya terjatuh. Sementara laki-laki tadi kian mendekat dan telah meraih kerah baju Farah. Ia pun langsung mengarahkan senjata tajamnya ke tubuh Farah. Farah merasakan benda tajam menusuk pundaknya. Ia memejamkan matanya menahan rasa sakit. Hingga beberapa detik kemudian ia mendengar suara tubuh yang tumbang. Farah tak berani membuka matanya. Semua terasa gelap. Arum datang sebagai Wonder Woman. Ia memberi tendangan maut pada laki-laki tadi. Dengan sekali hentakan kaki Arum yang mengenai kepalanya, laki-laki itu langsung tumbang tak berdaya. Ternyata Arum jago karate. Ini juga sebabnya kenapa Daryl memilih Arum sebagai asisten Farah. Bu Farah! Arum berteriak histeris begitu melihat senjata tajam yang masih menancap di pundak Farah. Cairan merah kian membasahi pakaiannya. Farah lemas dan tak sadarkan diri. Naomi yang masih syok karena tadi sempat ditodong senjata tajam, kini jadi makin syok lagi begitu melihat perempuan yang baru saja menolongnya itu. Sosok yang kini terkulai lemas dengan cairan merah di pundaknya membuat Naomi spontan ikut berteriak histeris. Sementara Arum mendekat ke arah Farah. Tangisnya pecah sampai terus berteriak minta tolong. Beberapa orang datang mendekat dan melihat ke tempat kejadian. Naomi panik tak karuan, tangannya masih gemetaran, dan meminta orang-orang untuk segera membantu Farah juga mengurus laki-laki penjahat yang kini tengah pingsan tak sadarkan diri itu. Bu Farah tahan ya, ibu pasti kuat bu. Tangisan Arum kian pecah sambil memegang tubuh majikannya. Farah sedang ditangani oleh dokter di UGD. Arum mondar-mandir layaknya setrikaan sambil terus menangis. Ia bahkan belum mengabarkan kepada Daryl tentang kejadian yang menimpa Farah ini. Sementara Naomi baru saja selesai dimintai keterangan oleh polisi. Ia sendiri masih dalam kondisi syok. Bahkan saat dimintai keterangan ia masih bicara dengan terbata-bata. Dengan kaki yang masih gemetaran, Naomi berdiri tepat di depan ruang UGD. Ada ketakutan dan rasa khawatir yang menyelimuti pikirannya.
Ia takut kalau mengingat lagi kejadian tadi, saat dirinya melihat langsung bagaimana senjata tajam itu menancap tepat di pundak Farah. Orang yang sesungguhnya tak akan bisa ia maafkan, tapi tadi malah menyelamatkan dirinya. Tuan Bos, Bu Farah kecelakaan. Arum terisak menangis sejadi-jadinya saat mendapatkan telepon dari Daryl. Bu Farah kena tusukan di pundaknya, Tuan. Arum berkali-kali menghapus air matanya dengan baju yang ia kenakan. Ia tak peduli bajunya ikut kotor terkena cairan merah yang keluar dari pundak Farah tadi. Di rumah sakit Puri Medika, Tuan. Baik. Arum lalu menyudahi panggilan telepon dari Daryl. Tadi Daryl mengatakan akan segera berangkat ke Bali dan membatalkan penerbangannya ke Jerman. Mendengar sedikit percakapan Arum tadi di telepon, Naomi pun langsung mendekat ke arah Arum yang masih tenggelam dalam tangisannya. Kamu siapanya Farah? Tanya Naomi kemudian pada Arum. Arum menjeda tangisannya. Ia lantas memperhatikan perempuan parubaya itu dari atas sampai bawah. Arum tahu kalau tadi majikannya membantu nenek muda ini. Dan malam majikannya juga yang menjadi korban. Saya asisten rumah tangga yang diminta untuk menjaga Bu Farah, Bu. Suaminya tidak ada di sini, sedang bekerja di Jakarta. Jadi saya ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi Bu Farah. Jelas Arum. Suami? Farah sudah punya suami. Naomi cukup kaget mendengar kabar ini. Arum mengangguk. Sudah. Dan Bu Farah ini juga dalam kondisi hamil muda, Bu. Lagi Naomi dibuat kaget berkali-kali, netranya membulat. Hamil muda? Betul, Bu. Apa Ibu mengenal Bu Farah? Tanya Arum kemudian. Ia penasaran kenapa perempuan ini mengetahui nama Farah. Naomi menganggukkan kepalanya. Iya, saya mengenal dia. Seketika itu entah mengapa Naomi merasa sangat bersalah akan dirinya. Sebenci apapun pada Farah, tapi kalau mengingat kejadian tadi, ditambah kabar mengejutkan yang dikatakan oleh asisten rumah tangganya ini kalau Farah tengah hamil muda, membuat perasaan Naomi campur aduk. Saat itu juga Naomi langsung terduduk lemas di depan ruang tunggu UGD. Jadi tadi suami Farah yang bicara dengan kamu di telepon? Tanya Naomi lagi. Arum mengangguk pelan. Apa dia akan ke sini? Iya, Bu, Tuan Bos saya sudah dalam perjalanan ke Bali. Jawab Arum. Ia kembali melanjutkan tangisnya yang tadi sempat tertunda, sambil berdoa agar majikannya baik-baik saja dan tentunya janinnya juga tetap aman dan selamat. Nanti biar saya menjelaskan pada suaminya tentang kejadian yang sebenarnya. Saya tahu kamu juga pasti takut kalau kena marah oleh majikan kamu kan? Ucap Naomi. Arum tertegun sejenak. Ia lantas ikut duduk di sebelah Naomi. Saya tidak takut kalau dimarah oleh majikan saya, Bu. Yang saya takutkan itu kondisi Bu Farah. Saya lebih khawatir dengan keadaannya juga janinnya, Bu. Ucap Arum di sela tangisannya.